نستغفر لنا وفتح بأبائنا ورجالنا شيوخنا الصالحون أن الله ينخل نيتنا في نيتي وعملنا في أعمالهم وأخلاقنا في أخلاقهم ومقاصدنا في مقاصدهم وعلى نية أن الله يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويشفي قلوبنا ويشفي مرضانا ويقضي جميع حاجاتنا والدنيا والآخرة يسيع معنا الظاهر وباطن حاجات الدنيا بالميسرة حاجة الآخرة المغفرة من جاي سيدنا مولانا محمد خير البرية ونستحضر أرواح جميع أساتذتنا ومعلمينا ورجال وشيوخنا الصالحون وإلى حضرة النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah wa li salamati dinina wa dunyana wa ukhrana wa binniyati du'a wal qabul wa tamami kulli su'din wa ma'mul bijahi sayyidina taha rasulil batul. Wa qala al muallif al habib Ahmad bin Muhammad al Kaf wa sayyidina al habib Zain bin Ibrahim bin Zain bin Smith fi kitabihima at-taqriratus sadida fil masail al-mufidah nafa'ana Allahu bihim wa bi'ulumihim wa bi asrarihim fid daraini amin ila an qala kitabus salati. Teman-teman sekalian yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan rutinitas kita bersama dalam kamus kajian Muslim pada kesempatan sore hari ini, melanjutkan kajian kita di hari Selasa sebelumnya. Kita bahas bersama tentang toharoh. Sebenarnya kita sudah masuk bab sholat, tapi kemarin masih membahas tentang toharoh atau sesuci. Dan alhamdulillah hari ini kita sudah masuk pada bab sholat. Di Selasa yang lalu juga sempat kita bahas sedikit tentang sholat, yakni pengertian sholat. Sholat adalah secara bahasa artinya ad-du'aul khair, atau berdoa atau meminta kebaikan. Sedangkan secara syariat sholat berarti aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir wa mukhtatamatun bitaslim ghaliban. Yang disebut sholat itu adalah ucapan-ucapan, gerakan-gerakan yang dimulai dengan membaca takbiratul ihram dan dipungkasi atau diakhiri dengan salam. Secara umum sholat dapat diartikan seperti itu. Tapi ada juga sholat yang hanya ucapan saja tapi gerakannya minim. Misalkan sholat janazah. Ada juga misalkan sholat cuma gerakan saja tapi tidak ada bacaannya.
sholatnya orang bisu misalkan, dan itu semuanya kemarin telah kita bahas bersama. Sedangkan fadilahnya sholat banyak, fadilah daripada sholat, karena sholat sendiri hiya ruknu tsani min arkanil Islam. Sholat itu merupakan rukun yang kedua setelah syahadat, ya, daripada rukun-rukun Islam. Kalau kita sudah Islam, maka sholat menjadi prioritas utama kita. Sholat menjadi yang nomor satu dari sekian amal ibadah kita yang wajib kita kerjakan. Sholat menempati urutan paling pertama dan utama untuk dikerjakan. Wahiyya amududdin, sholat itu sebagai tiang agama, sebagai tiang, sebagai apa ya? Sebagai tiang. Ya ibarat bangunan itu berarti apa rek? Cagae. Masjid ini misalkan dia ono gak ono cagak di kanan kiri, ya gak iso ngadeg seperti itu. Sebagaimana halnya bangunan, sholat pun bagi kita seorang Islam itu juga merupakan tiang, merupakan cagak, harus benar-benar ditegakkan. Wa fadluha, dan fadilah daripada sholat itu sendiri azimun, sangat besar, sangat agung. Kama waradat bihil ayatul qur'aniyah wal ahaditsun nabawiyah, sebagaimana telah datang daripada ayat-ayat Al-Quran dan juga hadis-hadis kanjeng Nabi, sebagaimana yang difirmankan Allah, wa aqimis sholata li dzikri, dan dirikanlah sholat untuk mengingatku. Hal ini sejalan rek, memang sholat itu sesuatu yang pokok bagi kehidupan kita. Orang itu kalau ndak sholat itu ya apa ya, lek bahasa daripada orang tua saya dulu, orang itu ndak mau sholat itu koyok gak syukur nang pangeran. Lali kalau dia punya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholat itu untuk mengingat bahwasanya kita ini diciptakan oleh Allah, dan kita ini ingat bahwasanya Allah itu zat yang maha disembah dan berhak, memang wajib bagi kita seorang hamba menyembah Allah. Makanya wa aqimis sholata li dzikri, dan dirikanlah sholat untuk mengingatku. Nah, itu firmannya Allah. Bahkan wa aqimis sholata tarafayyin nahari wa zulafan minal lail innal hasanat yudhibna sayyi'at. Dirikanlah sholat di waktu siang atau di pertengahan, ya di waktu siang, wa zulafam minal lail, dan di malam hari. Artinya ya sholat-sholat yang kita kerjakan itu subuh dan maghrib, isya dan subuh di waktu petang, dan di waktu terang semacam ini di waktu siang ya waktu sholat duhur sama sholat asar. Innal hasanat, sesungguhnya kebaikan-kebaikan yang dikerjakan itu yudhibna sayyi'at, dapat menghapus dosa-dosa. Dzalika dzikra lidzakirin, hal tersebut menjadi apa? Dapat menjadi pengingat, dapat menjadi peringatan bagi orang yang cerdas. Paham rek ya? Dan ini saya singkat saja untuk hal-hal yang menjadi fadilahnya sholat, karena memang seharusnya tanpa ini pun kita harus semangat untuk mengerjakan sholat. Ya memang tingkatan iman kita kepada Allah kan macam-macam Marek. Kita itu banyak sekali terkadang itu mau mengerjakan sesuatu karena kita diiming-imingi sesuatu. Ada orang itu yang tanpa diiming-imingi, tanpa dijanjikan sesuatu mau mengerjakan sesuatu. Ya memang macam-macam. Makanya di dalam doa tadi ketika kita baru mulai untuk kajian, di situ kan ibtigha'a wajhillah wa mardhatih wa qurbih wa thawabih. Kita itu niat belajar dan niat mengajar, niat mencari faedah dan mengambil faedah, ya memberi faedah dan mengambil faedah. Ya tadi wat tadzkira wat tadzakkura, itu semuanya tujuannya pertama ibtigha'al wajhillah, untuk mencari apa? Hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Terus ibtigha'a wajhillah wa mardhatih, yang kedua untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala.
wa qurbih, untuk agar kita dekat kepada Allah. Yang terakhir wa thawabih, agar kita mendapatkan ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Memang lumrah wong lek ngerjakno sesuatu dapat imbalan itu lumrah. Ya sebagaimana halnya Allah menjanjikan kepada kita sebagai seorang muslim yang mau mengerjakan sesuatu maka dapat sama Allah Subhanahu wa taala diberikan balasan. Sama halnya adanya surga dan neraka, itu semua memang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyaring orang-orang mana yang beriman kepada Allah, mau mengerjakan apa yang telah diperintahkan oleh Allah, dan mana-mana orang yang tidak mau mentaati apa yang telah menjadi perintah Allah, dan bahkan mereka menerjang apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Paham nggih? Ini loh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh, pengen lihat itu. Wa qala sallallahu alaihi wa alihi wa ala alihi wasallam, innal abda, sesungguhnya seorang hamba, idza qama, jika fis salati, jika ia mendirikan salat, futihat, maka akan dibukakan lahu, bagi orang yang mau salat, al jinana, surga, wa kushifa, dan maka akan ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, wa kushifa, dan akan ditutup lahu, baginya, bagi orang yang mau salat, al hijabu, hijab, bainahu wa baina rabbih, antara dirinya dan antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Artinya orang yang mau salat akan dibukakan pintu selebar-lebarnya oleh Allah, pintunya surga. Dan barang siapa yang mendirikan salat dengan istiqomah pun juga akan dibuka hijabnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hijab di sini bermakna apa yang menjadi doanya, apa yang menjadi munajatnya akan mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wastaqbalatul hurul ain ma lam yamtakhid aw yatanakha. Iki wastaqbalathu, ngerti wastaqbalathu rek? Wastaqbalathu itu diartikan sebenarnya ya bisa diartikan disambut kelak ketika seseorang masuk surganya Allah Subhanahu wa taala akan disambut oleh hurul ain, oleh bidadari di surga, malam yamtakhid aw yatanakha. Loh, bagi kalian orang-orang laki-laki ini yang kelak masuk surga, maka yang nyambut kalian adalah bidadari. Ngerti istakbala? Istakbala itu menerima artinya. Disambut kalian rek. Wa inna fi sholati la syifaan, dan sungguh di dalam salat itu terdapat obat. Wa ju'ilat qurratu aini fi shalah, ini adalah semuanya merupakan faedah ataupun fadilah ketika seseorang mau melaksanakan salat. Bahkan ini ada hadis, innal abda idza qama yusalli utiya bidzunubi wa wudi'at ala ra'sihi aw ala atikihi fa kullama raka'a aw sajada tasaqatat anhu. Katanya Kanjeng Nabi itu rek, orang yang sholat, ya, seorang hamba yang mau sholat, orang itu tiap kali sholat maka dia akan membawa dosa-dosanya. Dosa-dosanya ini tadi akan ditaruh di kepalanya dan juga akan ditaruh di pundaknya. Fakullama raka'a aw sajada, nah setiap kali orang tersebut rukuk dan sujud, tasaqatat anhu, maka dosa-dosa tersebut akan jatuh berguguran dari pundak, dari pundak dan kepalanya. Pak ini ya nggak salah memang kalau orang sholat itu menggugurkan dosa. Paham nggih? Ini yang terakhir sebelum kita masuk rukunnya sholat. Kak kerwoso ngene tok lho rek, wis jam 4:30. Janjine ngaji jam 5 mari, gak kerwoso moro-moro 4:30. Ulama mengatakan inna sholata afdalul ibadatil badaniyah. Salat itu adalah paling utamanya ibadah badan. Paham ya? Ibadah badan ini lah akeh rek, ibadah tapi yang
hubungannya dengan badan? Banyak. Misalkan wong haji ku ya ibadah badan. Banyak hal-hal lain yang terkait ibadah badan. Apa maneh misalkan ibadah badan. Ya sunnah-sunnah olahraga seperti berenang, memanah, itu semuanya sunnahnya Kanjeng Nabi yang bernilai ibadah. Dan sholat itu adalah ibadah badan yang paling utama. Dan fardunya fafarduha afdalul furud. Fardunya sholat artinya ya sholat yang wajib yang 5 itu paling utamanya fardu-fardu yang telah ditetapkan oleh agama, yang telah diperintahkan oleh Allah dan diajarkan oleh Kanjeng Nabi. Wa nafluha afdalun nawafil. Dan sunnahnya sholat sunnah itu paling utamanya kesunahan. Jadi ibadah badan, ibadah yang berhubungan dengan badan, yang paling utama adalah sholat. Sedangkan fardu, kewajiban yang paling utama di antara kewajiban-kewajiban yang ada di dalam Islam itu adalah kewajiban melaksanakan sholat. Demikian juga sunnah, kesunahan-kesunahan yang ada di dalam Islam, kesunahan yang paling utama ialah kesunahan untuk melaksanakan sholat sunnah. Paham? Berarti sholat itu memang menjadi prioritas dan juga menempati urutan paling pertama dan utama di dalam Islam. Paham nggih? Ya rek. Dulu itu orang tua saya itu selalu bilang gini, kau lek selama sholatmu genah, lek selama sholatmu genah, uripmu itu mesti benak. Ndak ono ceritane wong iku sholate dijogo terus kok ambek pangeran wong iki mang enggak patek dijogo. Selama kalian mau menjaga sholat, segala urusan kalian pasti juga akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Paham nggih? Sak telat-telatmu, sak repot-repotmu rek. Kalian kan mahasiswa, kadang masuk kuliah jam 2:30, keluar jam 4. Keluar usahno selakno sholat dhisik, masih luwe. Sholat dhisik gak apa-apa, kecuali lek luwe ini nemen ya makmo dhisik. Lek selak entek waktune ya sholate didhisikno. Pokok sholat jogon. Kowe ya percaya, uripmu penak. Ndak pernah saya jumpai orang itu kok uripe susah kecuali dia tidak menjaga sholatnya. Jadi saya itu sering kalau jumpai kok ono wong sambat ngomong jarine uripe kok angel ngene klira-kliru, kerja gak enak, kuliah yo ngono angel Nah, ditakokno pertama kali yang ditanyakan sholatmu ya apa? Lek sholate bleset yo gak kaget. Lek sholate ampi dijaga tapi dia kok masih bermasalah, coba tanyakan bagaimana hubunganmu dengan orang tuamu, menjaga hubunganmu dengan Allah dengan sholatmu, menjaga tetap dengan bapak dengan ibu baik, wis cukup itu wis, segala sesuatu yakin. Dulu saya punya guru rek, sampai dengan yakinnya beliau berbicara seperti ini, lek sampeyan jogo sholate terus bekti nang wong tua kok uripmu gak sukses, golek ono aku ketoken drijiku, ngomong ngono. Dan sampai sekarang pun tidak pernah ada orang yang menemui beliau untuk motong jarinya. Ya karena memang itu benar. Orang kalau bisa jaga sholat pasti diberikan kehidupan yang diberikan kehidupan yang mulia, diberikan kehidupan yang mudah, diberikan kehidupan yang lancar oleh Allah Subhanahu wa taala. Paham nggih? Kan tolong teman-teman yang ikut ngaji, yang dengar ini, tolong sholatnya benar-benar dijaga. Koyo opo ae carane tetap dijaga. Makanya sampai di pelajaran fikih semacam ini, satu-satunya ibadah yang bisa dikerjakan dalam berbagai hal, dalam berbagai situasi kondisi ya sholat. Mungkin sekarang kita tidak pernah jumpai nggih, ada sholat itu sholatul khauf, jadi sholat wajib tapi dikerjakan dalam kondisi situasi perang, itu ada. Jadi sholat itu ambek nyekel bedil, nyekel tombak itu dulu ada.
Lu ada di dalam fikih ada. Sampai di waktu perang pun kita dulu sama Kanjeng Nabi tidak disarankan untuk meninggalkan sholat. Ada namanya sholatul khauf, sholat dalam keadaan perang. Jadi sholatnya yo tetap sholat 4 rakaat tapi beda. Jadi sholatnya misalkan gantian memang tetap ada imamnya di depan, tapi sambil jalan juga, sesekali berhenti, duduk gerak jalan loh ya yo. Tapi sholat ini bener. Nanti yang depan, ketika yang depan ruku, yang belakang tetap berdiri. Nanti menyelesaikan dulu yang depan sampai sujud, sampai berdiri lagi, baru saf yang kedua nanti ruku, sujud dan lain sebagainya berdiri, baru imam melanjutkan sholatnya, rakaat pertama selesai gitu. Itu kalau masih bisa dikondisikan. Kalau enggak, ambil melayu barang, ada itu. Bahkan di kitab yang sekarang kita pakai Taqriratus Sadidah ini ada. Cuma kan enggak ono saiki rek. Sampeyan kate belajar sholat kok banyak berikan uang ibadah sergap, tapi mohon maaf urusannya ya angel sembarang kali re angel ono ngene lho, kadang ya sambat. Jadi gini nggih, pangeran itu memang punya sifat moho sakarepe dhewe lho ya, memang wallahu innallaha ala kulli syai'in qadir lah sakarepe dhewe. Itu memang sifatnya Allah. Dan kadang itu ngapunten nggih, kadang misalkan sampeyan itu merasa, Pak Ustadz, saya itu sholat saya itu udah bagus, saya itu tidak pernah ninggalkan jamaah, sholat 5 waktu selalu, bahkan sholat sunnah pun saya kerjakan, dan hubungan saya ke orang tua itu juga baik. Lantas kenapa kok rasa-rasanya hidup saya itu tetap sulit aja, segala sesuatu itu kok tidak bisa mudah, gampang, urusan apa-apapun kok saya itu masih merasa berat kayak gitu loh. Sebenarnya gini, kadang Allah itu nunjukkan cintanya, nunjukkan kasihnya kepada hambanya itu beda-beda rek. Karena Allah ngerti kadang. Ono iki analogi yang paling mudah aja ya. Iki analogi yang paling mudah. Sampeyan nongkrong ambek koncone sampean. Kok ono moro-moro tukang ngamen nyanyi di pinggirin sampean, suarane iku kaya Afgan. Sampeyan ya di pinggiran ngono iku lho, mangan di pinggir dalan ngono iku. Ya, mangan di pinggir dalan melalapan ngono misalkan. Terus kok ono tukang ngamen. Gitaran enak, nyanyi enak, suarane kaya Afgan. Kira-kira ndang kok kei dhuwit apa kok jarno dhisik sampai lagune mari. Lek ana wong ngamen suarane enak lho, kira-kira kok jarno dhisik sampai lagune mari apa ndang kok kei dhuwit cek ndang ngalih. Pasti ya kok tunda lek iso. Wong mergo suarane penak. Paham nggih? Lah ono wong nyanyi penak kok mantah lek orang ndang dikei dhuwit lek orang ngalih ya apa? Sampeyan kasih uang kok ternyata dia terus kemudian soleh iki tak goleki kok tinggal ngalih. Gak ngrungokno suarane penak. Terkadang Allah itu bukti cintanya Allah kepada kita itu semacam itu. Kadang pangeran itu seneng ngrungokno awake sambat. Seneng ngrungokno sampeyan wis sambat itu, ya Allah, kok ngene sih ya Allah. Seneng ngrungokno suaramu seneng. Makanya sing kok jaluk gak nanti kabulna mbek pangeran, mergo pangeran seneng kok sambati. Paham? Sampeyan harusnya syukur gitu loh. Orang kok sholatnya jangkep sembarang kali semua dikerjakan dengan baik, kok ternyata hidupnya kok merasa masih tidak baik-baik saja. Seharusnya malah seneng. Waduh, awake disenengi mbek pangeran nih. Iki salah-salah lek terus apa permasalahanku ndang diberi solusi sama Allah, malah yang terjadi ini malah gak sholat tambahan. Mergo gak ono masalah. Gitu deh, paham ya? Cara pandang kita itu deh. Husnudzon kita kepada Allah itu biasakan seperti itu. Paham nggih? Nah, ya wis iki gak mlebu-mlebu rukun salat iki. Arkanus sholati, rukun-rukun daripada salat.
ditulis gak apa-apa gitu. Ada duha jumlahnya al-mu'tamad yang disepakati oleh para ulama, yang menjadi kesepakatan ulama, annaha thalathata asyara, jumlahnya 13, bija'lit tuma'ninati tabi'atan lil arkan. Rukunnya sholat sebagian besar ulama mengatakan jumlahnya ada 13, dengan memasukkan tumakninah itu mengikuti rukun. Tumakninah apa? Tumakninah di dalam rukuk, tumakninah di dalam i'tidal, tumakninah di dalam sujud, dan tumakninah duduk di antara dua sujud. Jadi empat tumakninah ini dimasukkan di dalam rukun, tidak dipisah. Makanya jumlahnya cuma 13. Kalau sampean kadang dengarkan ada rukun sholat itu yang jumlahnya 17, berarti tumakninahnya dipisah. Paham ya? Aksamu arkani sholati arba'ah. Nah, terus kemudian dari 13 tadi dibagi lagi menjadi 4 bagian. Yang pertama disebut rukun qauli, rukun qauliyah, arkanul qauliyah atau ruknul qauli. Kalau rukun qauli itu jumlahnya ada 5. Disebut rukun qauli karena hubungannya dengan bacaan, makanya qaul ya. Rukun berarti di dalam sholat bacaan yang wajib itu hanya ada 5 ini. Selain 5 ini misalkan tidak dibaca atau bacaan kita salah, maka tetap sah sholat. Paham? Karena ini yang rukun, yang lain bukan rukun. Paham ya? Makanya diingat-ingat, rukunnya sholat kalian harus ingat betul, karena nanti yang 5 ini yang menjadikan sah tidaknya sholat kalian di dalam mengerjakan sholat. Apa saja? Yang pertama wahia takbiratul ihram, membaca takbir pertama kali di dalam sholat ya. Takbir yang paling pertama itu namanya takbiratul ihram, Allahu Akbar. Nah sing terus ndakep lho iku takbiratul ihram, itu yang wajib. Takbir setelahnya itu namanya takbir intikal, dan itu tidak wajib. Misalkan gak kok waca apa lali, gak masalah, tidak batalkan sholat. Makanya ketika ada misalkan imam kok lupa wayai i'tidal iku macane sami Allahu liman hamidah, terus kok keliru macane Allahu Akbar, aja disaut subhanallah. Paham? Ndak batal imame, masa keliru macane, paham? Kadang kan ono imam rodok lali, pas wayai i'tidal kudune maca sami Allahu liman hamidah, keliru i'tidal macane Allahu Akbar, soalnya subuh sampai setengah ngantuk. Oh, gak usah kok subhanallah, tambah bingung imame. Lho apa ya arek iki negur aku, keliru apa aku. Paham ya? Jadi yang wajib takbir yang pertama itu. Itu yang menjadi rukun. Rukun qauli pertama. Rukun qauli kedua Al-Fatihah. Fatihah wajib di dalam sholat. Wajib. Makanya sampeyan niku sak nemen-nemen nih usahakno bacaan Fatihahmu bener. Misalkan sekalipun misalkan bacaan surat-surat pendek yang lain ada yang salah sedikit-sedikit, ya seisolah dimakfu, masih bisa dimaafkan. Tapi kalau Fatihah usahakan bener. Wis takok misalkan ono kancamu sing ngajine rada genah ngono, takokno, aku tak maca Fatihah coba sih rungokno bener ta ora. Karena ini wajib, rukun di dalam sholat. Ya, paham ya bacaan Fatihah. Yang ketiga tasyahud akhir. Tasyahud akhir itu at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Ini namanya tasyahud akhir, atau biasa sama nyebut, ada yang nyebutnya tahiyat akhir. Sama saja itu tasyahud akhir sampai tahiyat akhir. 3 ya. Terus yang keempat wassalatu ala nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam fi. Yang keempat rukun qauli adalah membaca sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad atau Allahumma sholli ala Muhammad, ini wajib. Rukun ini. Wa ala ali sayyidina Muhammad sampai kama shallaita ala sayyidina Ibrahim sampai innaka hamidum majid, itu sunnah. Paham ya? Nah, makanya biasanya like sholat tarawih itu sing konco-konco sholat cepet itu ya biasanya sampai Allahumma sholli ala Muhammad tok itu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gak cepet lah itu. Soalnya gak diwaca.
wa ala ali sayyidina Muhammad. Paham ya? Memang tidak wajib, paham ya? Tidak rukun. Terus yang terakhir salam. Assalamualaikum warahmatullah. Salam yang pertama ini. Assalamualaikum warahmatullah. Dan biasakan, tolong ini didengarkan karena sering kali saya jumpai banyak sekali yang masih keliru. Salam di dalam sholat karena ini menjadi rukun dan ini rukun qauli wajib, maka bacaannya pun harus benar. Salamnya ojo koyo lek sampean salam ketemu koncone, Waalaikum. Paham ya? Salamnya kudu bener Assalamualaikum. Duduk. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Iku ono alih. Kayak ngene iki, nek ngarepe tulisane ngene iki. Iki lho ya. Nah, assalam. Iki ono tasdite ini harusnya, tapi tidak ada harokatnya. Paham nggih? Assalamualaikum. Harusnya gitu. Bukan assalamualaikum, assalamualaikum. Paham ya? Ya mungkin ada imam-imam semacam itu, cuma ya jok ditiru. Karena kalau ndak ada, kalau bacaannya salah ya padha ae rukune berarti ya ndak lengkap. Paham ya? Ayo salatnya salam ya. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Paham nggih? Lho sepele lho rek, tapi lek gak diperhatikan ya kadang. Paham kita nih? Paham ya? 5 itu tadi rukun qauli. Terus yang 6 adalah rukun fi'li. Nah, rukun atau hal yang wajib dikerjakan ketika sholat yang berhubungan dengan gerakan, makanya disebut fi'li. Rukun fi'li, arkanun fi'liyatun. Ada 6 jumlahnya. Yang pertama berdiri. Berdiri. Makanya orang sholat itu wajib berdiri. Kalau tidak ada kendala, tidak ada uzur, tidak ada hal-hal yang mempengaruhi dia, menyebabkan dia terhalang untuk berdiri, maka wajib berdiri. Yang kedua ruku. Yang keempat i'tidal, berdiri setelah ruku. Yang kelima, yang keempat ya. Yang keempat sujud. Nah, sujud. Yang kelima duduk di antara dua sujud, wal julusu baina sajdatain, dan yang terakhir wal qu'udu fit tasyahhudil akhir, duduk tahiyat akhir. Nah, itu 6 rek. Pira sih gimana? 1 2 3 4 5 6. Oh iya 6. Yang terakhir duduk tahiyat akhir. Berdiri, rukuk, i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud, dan duduk tahiyat akhir. Maka nih orang kok lupa ndak tahiyat awal, itu ndak membatalkan sholat. Paham ya? Sampean sholat maghrib misalkan, terus rakaat kedua kan harusnya tahiyat, kok lali ngadeg. Paham? Lah wis kadung ngadeg ya apa? Lho, udah terlanjur berdiri ya ndak usah balik. Paham ya? Paham ya? Boleh kembali ketika kamu berdirinya belum sempurna. Misalkan ini sujud ya, rakaat kedua sujud, terus kamu berdiri Allah, nah sik miring ini, durung ini, sik miring ini, terus eling, duh durung tahiyat, nah balik lungguh, ndak apa-apa itu. Tapi kalau udah ngadeg ini, jejek ini, ya wis ndak usah kembali, ndak apa-apa. Sah Pak, sah, karena itu bukan rukun. Paham? Makanya kalian yang jadi makmum juga gitu. Misalkan kok ono imam sik separuh ini terus sampai iling no subhanallah, dia kalau dengar terus kemudian dia balik tahiyat awal atau tasyahud awal, ya kamu harus ikut kembali. Tapi misalkan dia kok lupa, wis kadung jejeg ini, ojo ngotot subhanallah, ya apa imam subhanallah subhanallah subhanallah, nah ya gak oleh. Makmum ya kudu manut imam, wis ngadeg ae. Paham ya? Ini tidak boleh kayak gitu ya. Itu tasyahud akhir, duduk di antara dua sujud juga seperti itu. Paham ini? Nah, yang terakhir rukun maknawi. Rukun maknawi ini hanya satu. Oh, kok yang terakhir? Ini yang ketiga, rukun maknawi, tertib. Nah, rukun maknawi itu tertib. Artinya rukun-rukun ini nanti berurutan.
ndak boleh dipencar-pencar. Misalkan gini, aku sholat tak tekok sujud dhisik ae wis. Mergo males aku ngadeg. Jadi mari takbir tak sujud dhisik, gak oleh. Sholat ada urut-urutannya, ndak boleh dibolak-balik. Makanya ada rukun maknawi yang bernama tertib atau urut. Nah, ini rukun yang terakhir, rukun kolbi yang berhubungan dengan hati hanya satu, yakni niat. Maka niat yang kalian lafalkan usolli fardol asri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala, itu hukumnya sunnah. Yang wajib yang mana? Yang wajib itu yang di dalam hati ketika sampean takbiratul ihram. Ketika sampai takbiratul ihram, Allah, nah itu di hati nih sampean, itu kerentek saya niat sholat asar 4 rakaat menjadi makmum karena Allah Ta'ala. Itu yang wajib, paham? Bukan yang usolli fardal asri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati adaan makmuman lillahi ta'ala. Itu sunnah. Yang wajib ketika sampeyan takbir Allah lah. Oh pas ngono iku atine krentek. Makane lek imam iku biasa lek takbir iku rada dawa iku mergo ngepasno ati mang niat iku mang. Paham nggih? Jadi niatnya itu bukan yang sampean ucapkan lho rek. Banyak ini yang masih tidak ngerti. Niat sholat itu bukan yang dilafalkan, tapi yang di batin itu loh rek, di batin di jero hati. Jadi ketika sampean takbir Allahu Akbar, nah ketika ngono iku bang atine sampean kerentek niat ingsun sholat asar karena Allah Ta'ala, iku paling gampang wis. Niat ingsun sholat asar karena Allah Ta'ala, bar iku niate wis mari. Paham nggih? Paham? Nah, sekarang dibiasakan. Ini rukun. Nah, sebenarnya ini ada ini pembagiannya. Rukun di mulai toko niat itu ya apa, terus kok berdiri ya apa. Tapi ini tadi gambaran besar. Coba kita urut bersama-sama. Rukun pertama sholat adalah niat. Kedua, takbiratul ihram. 3, Al-Fatihah apa berdiri dulu? Berdiri. 4, Al-Fatihah. 5, ruku. 6, i'tidal. 7, sujud. 8, duduk di antara 2 sujud. 9, duduk tasyahud akhir. 10, membaca tasyahud akhir. Ya, ingat-ingat ya, membaca tasyahud akhir. 11, membaca sholawat. 12, membaca salam. 13, urut. Wis, eling ya. Ya wis iku tok salat. Misalkan bacaan-bacaan yang lain, makanya ketika ada orang, Pak saya kok bacaannya itu loh Pak banyak yang belum hafal, ya enggak apa-apa, ambil alon-alon, dihafalno titik-titik. Yang penting itu tadi, paham ya? Rukunnya sholat ya itu. Ayo, ada yang ditanyakan enggak? Apa? Ayo tanyakan ayo. Takut waktunya kurang 8 menit. Tanya wis enggak apa-apa. Insya Allah minggu depan lebih diperjelas lagi satu persatu secara singkat juga. Nggak apa-apa misalkan nanti sunah-sunahnya belakangan, yang penting fardunya ini kalian paham betul, enak wis. Jadi 13 itu tadi diingat-ingat. Apa mas? Terus mau tanya tata cara sholat orang yang kalau dengkulnya sakit, misal habis jatuh itu kan otomatis gak bisa sujud, tapi masih bisa berdiri, itu apa sholatnya duduk atau tetap berdiri? Ya syukron. Ini tanya tata cara sholatnya orang yang lututnya sakit, dia tidak bisa sujud, artinya kakinya tidak bisa ditekuk, tapi dia bisa berdiri. Gimana sholatnya? Apa sholatnya cukup ambil berdiri tok? Jadi tidak. Jadi sholat bagi orang yang seperti ini, dia kalau bisa memulai sholatnya tetap dengan cara berdiri. Sholat dengan cara berdiri. Coba mas ambilkan kursi satu aja. Kursi kok. Iya kursi kayak sholat itu loh.
Ini. Tak kasih contoh. Enggak apa-apa tanya ini. Gini Mas, saya gini Mas. Kalau ngarepan pun enggak apa. Yo wis. Ya. Perhatikan rek ya. Misalkan kakimu sakit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz izin bertanya, bagaimana hukumnya sholat sambil memikirkan hal-hal duniawi atau sedang teralihkan oleh pikiran, dan bagaimana cara memusatkan perhatian agar fokus untuk sholat, fokus untuk menyembah Allah begitu Ustadz. Sholat tidak khusyuk, intinya gitu. Gimana kalau orang sholatnya tidak khusyuk? Sholat mikirno duniawi misalkan kayak gitu, mikirno pekerjaan, mikirno tugas kuliah, misalkan seperti itu, ya gak apa-apa. Ya tidak apa-apa. Intinya gini ya, kita dari awal itu sudah harus berusaha sebisa mungkin untuk sholat dengan khusyuk. Tapi memang sholat dengan khusyuk itu bukan perkara mudah. Tolong ini didengarkan, sholat khusyuk itu bukan perkara mudah, dan tidak semua orang dikaruniai oleh Allah bisa sholat dengan cara sholat yang khusyuk. Lek sampeyan tak kok aku dhewe sholat ya gelek ngono rek, lali nyeleh kontak sepeda ngono pas rukuk ya eling, loh iya rek kontak emang tak seleh di seloroan. Nah awakmu kadang mungkin ya ngono, lali lek nyeleh duit kok seleh di endi, pas wae sujud eling, lho iya duitku mang tak selempitno di buku ngono eling. Ya terus gimana? Untungnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu dulu juga tidak sampai mengajarkan kepada sahabat harus khusyuk. Karena kalau Nabi sampai mengajarkan kepada sahabat sholat harus khusyuk, nanti khawatirnya ada perintah dari Allah bahwasanya khusyuk ini masuk di dalam fardunya sholat. Wis gak bakal ono wong sahrek sholat rek nek khusyuk masuk kategori menjadi kefarduan atau menjadi kewajiban dalam sholat. Makanya tidak ada. Sahabat pun semuanya mengakui, jarang sahabat yang bisa benar-benar khusyuk itu. Oh pemanah wae. Sayyidina Ali itu loh, Sayyidina Ali. Sayyidina Ali itu dikenal mbak, Sayyidina Ali itu dikenal orang yang sholatnya paling khusyuk di antara para sahabat. Sampai beliau itu pernah berperang rek, pundake iki kena panah. Dan panah ini lek diutik tok disenggol ngene, loro. Sampai beliau gini, "Sik, dulu aku tak sholat sunnah." Kok pas sholat sunnah jabutan nih. Karena ketika beliau sholat sunnah wis kailing sembarang kali wis khusyuk, saking khusyuke. Ketika beliau sholat jabut gak kroso, tapi mari salam, waduh ya kroso. Itu Sayyidina Ali bisa khusyuk kayak ngono. Sing Sayyidina Ali iso khusyuk kayak ngono itu pernah diuji sama Kanjeng Nabi. Sayyidina Ali itu suka sama jubahnya Kanjeng Nabi yang berwarna hijau. Warnanya hijau, seneng. Sayyidina Ali seneng. Sama Kanjeng Nabi ngene. Sampeyan salat sunnah, lek sampeyan salate khusyuk, sampeyan pek jubahku. Sama Kanjeng Nabi digitukan. Ketika beliau salat, oh iku wis khusyuk pas tahiyat akhir. Iki wis kate mari kan. Eling jubahe.
oleh jubah aku mari ngene. Salam. Terus sama Kanjeng Nabi ditanya. Jadi di rakaat terakhir kamu ingat apa? Eling jubah Kanjeng Nabi ngomong ngono. Gak sida khusuk sampean. Nggih gak sida khusuk, gak iso khusuk. Apalagi kita benar-benar mengkosongkan pikiran kita khusus hanya kepada Allah, bisa. Makanya sholat itu yang baik itu tempatnya sepi, tempatnya apa? Bener-bener tidak rame, tenang. Itu membantu untuk khusyuk. Kita kan udah sholat di jero kamar, di ngarepe kumbahan rusuh, di jajare ono apa mie barang mari digodhog durung kebermangan, dadi ambek mambu mie, pas wae sujud ambek mambu gombalan rusuh ngono barang. Mari ngono wis campur-campur gak karone memang sulit khusyuk. Paham ya? Makanya tidak menjadi wajib ya. Salah satu caranya agar sholat kita khusyuk itu ya sebelum sholat benar-benar dipersiapkan betul. Salah satu cara yang diajarkan oleh para ulama, orang itu kalau wudhunya tidak tergesa-gesa, wudhunya sempurna tidak tergesa-gesa, itu akan membantu dia sholatnya untuk menjadi sholat yang khusyuk. Kan lek wudhu itu pelan-pelan, wajahnya dibasuh beneran, tangannya dibasuh dengan sempurna dan lain sebagainya. Kalau bisa seperti itu, insya Allah itu nanti akan membantu sholat kita menjadi sholat yang khusyuk. Paham ya? Sholat saya ingin ngarepe kayak HP ini. Kepas wayahe kate rukuk ngono, HP ini murup ana tulisane ngono. Lho yayang kuwi arek ngono. Nanti khusyuk ya apa kamu? Paham ya? Ayo Mas terakhir Mas. Jam 5 apa? Tanya, situ tak enggak? Enggak situ tak tutup. Situ ayo apa cepetan. Tes. Izin bertanya Ustadz. Dalam sholat kan ada istilahnya sujud syahwi gitu. Nah itu penerapannya dipakai ketika bagaimana dan cara melakukannya seperti apa? Mungkin seperti itu Ustadz. Ini terakhir ini penting juga, temanmu tanya sujud sahwi. Sujud sahwi itu sujud karena lupa. Jadi di dalam sholat itu sunnah itu ada dua, ada sunnah ab'ad, ada sunnah hayat. Sunnah ab'ad itu cuma dua, selain dua ini semuanya masuk kategori sunnah hayat. Sunnah ab'ad itu apa? Satu, tahiyat atau tasyahud awal. Dua, membaca kunut. Wis loro iku tok. Sampeyan lek lali kunut tahiyat lali kunut atau lali tasyahud awal atau tahiyat awal, maka disunnahkan untuk sujud sahwi. Paham ya? Lek lali, misalkan kayak tadi kondisi orang kan habis rukuk itidal ya, lek subuh lho rek rukuk dia itidal kan, sami Allahu liman hamidah. Nah, terus biasanya kan maca Allahumma hdina fi man hadait. Kok dia lupa? Mari itidal sami Allahu liman hamidah, terus langsung sujud Allah. Lah ini juga sama posisi kayak gini. Ketika dia tangan dengkule iki durung nemplek nang lantai, maka dia ketika diingatkan oleh makmum subhanallah ndang balik maneh ngadeg maca kunut. Tapi misalkan dengkule wis nemplek, ya wis tutukno, wis ditinggal ae kunute ndak apa-apa. Dan makmum ojo ngeyel subhanallah gak usah ngono. Ya melok ae wis sujud. Nah nanti di akhir sebelum salam sujud sahwi. Sama halnya kayak tahiyat awal tadi juga gitu. Sujud sahwi. Lah sujud sahwi itu sujudnya ping pindho sebelum salam. Sujud sahwi itu sampean misalkan yang baca sampai innaka hamidum majid. Jadi sebelum salam sampean sujud sing diwaca apa? Sajada wajhiya lilladzi fatara samawati ngono. Tapi gak usah iku, macamu wis koyo biasane subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi wis iku ae wis. Ya. Maca iku ya gak apa-apa. Biasane sing paling endek iku diajarno oleh guruku biyen subhana man la yanamu wa la yasu. Subhana man la yanamu wa la yasu. Subhana man la yanamu wa la yasu. Wis diwaca ping 3. Jadi sebelum salam ya sadurunge assalamualaikum. Nah sebelum itu sujud maca subhana man la yanamu wa la yasu, duduk di antara dua sujud maca Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afani. Sujud mana? Subhana man la yanamu wa la yasu. Terus duduk langsung assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Gak usah maca tahiyat maneh, gak mari-mari ya. Paham ya? Itu sujud sahwi. Paham? Sudah? Sampun? Wis ya? Lebih 3 menit. Insya Allah dilanjut minggu depan. Mas, saya kurang berapa pertemuan?
2 apa 3? Ya wis, fokus dulu nanti ke sholat iki nang wajibe nang sunai. Nggih pun, gitu aja. Semoga apa yang kita pelajari pada kesempatan sore hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Semen juga yang menyempatkan hadir di masjid ini, semoga segala niat sampeyan, niat-niat baik sampeyan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan berkah dari kehadiran sampeyan diberikan ilmu yang manfaat oleh Allah, kuliahnya diberikan kemudahan dan kelancaran oleh Allah. Sing wis akhir-akhir garap tugas akhir semoga diberikan kelancaran. Sing si awal-awal si kait proses semoga diberikan keistiqomahan oleh Allah. Dan orang tua kita semuanya yang masih hidup semoga diberikan rahmat nikmat oleh Allah, diberikan kemudahan dalam mencari rizki, dan semoga diberikan rizki yang banyak, halal dan barokah. Dan kita juga semoga senantiasa diberikan kemudahan untuk beribadah, khususnya menjaga sholat 5 waktu kita. Amin amin ya rabbal alamin. Ala hadihi niyah wa ala kulli niyah minnatin salihah. Al-Fatihah. Ya kana abdi kana sa'ina suratal mustaqim suratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a. Allahumma kama an'amta 'alaina fazid wa kama zidta fabarik wa kama barakta fa'addim wa kama adamta fala taslub. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, hadanallahu wa iyyakum ajma'in wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.